Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita dengan bersyukur dan memuji Allah. Teruslah bersyukur, jangan pernah berhenti, karena nikmat Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun sampai kita bangun kembali, tidak pernah putus nikmat Allah itu. Jangan pernah bosan dalam memuji Allah, karena kita tak pernah bosan dalam meminta. Ado jati ayat yang meminta. Adakah hari di mana kita tidak meminta kepada Allah? Mungkin tidak ada. Jadi jangan bosan untuk memujinya, karena dialah yang pantas untuk dipuji. Dialah tempat yang paling tepat untuk kita meminta. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mampu untuk memberikan permintaan kita. Adapun Allah bisa selalu beri apa yang kita minta. Bahkan banyak hal-hal yang dakwah minta, Allah beri. Jadi banyak dalam hidup orang dakwah minta ada, tapi Allah Ta'ala selalu memberikannya. Pernah awak minta oksigen ke Allah Ta'ala? Tak pernah. Tapi Allah selalu sediakan. Nah maka jadilah hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur. Orang-orang bersyukur, orang-orang yang sadar kalau dia adalah butuh kepada Allah. Tapi kalau syukur sudah kita tinggalkan, berarti kita sudah tidak menyadari lagi bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang akan selalu ditambah pula nikmat itu oleh dia yang kita syukuri. Ikhwati fillah, tentu saja sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pantas pula kita untuk banyak-banyak bersalawat. Pantas pula kita untuk banyak-banyak bersalam. Dia yang kita cintai, dia yang kita tauladani, dia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling berjasa dalam hidup awak? Rasul. Dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Kalaulah Rasul tidak diutus oleh Allah, kita tidak mengerti bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kalaulah Rasul tidak diutus oleh Allah membawa risalah, tidak tentu dakwah mana yang halal, mana yang haram. Enggak jelas mana yang baik, mana yang buruk. Tidak paham kita bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Padahal kita hidup untuk menyembahnya. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kalaulah kita tidak mengerti bagaimana cara menyembah Allah, niscaya kita akan terjatuh kepada kesesatan demi kesesatan. Oleh karena itu, berikanlah salam, ucapkan salawat. Itu doa-doa baik dan dia pantas untuk mendapatkan itu. Kita berharap ungkapan salawat yang selalu kita ucapkan itu menjadi bagian dari cara kita membuktikan cinta kita
Dan kalau cinta kita diterima, maka insya Allah kita akan selamat di hari mahsyar. Karena nanti kata Rasul di hari mahsyar, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi saatnya sekarang ingin menentukan pilihan. Kita nanti di hari mahsyar mau bersama siapa? Kok lain nak semua Nabi cintai dia. Bagaimana cara mencintainya? Cintai sunnahnya. Cintai apa yang beliau suka, benci apa yang beliau benci. Apa yang disukai oleh Nabi, kita mesti ikut menyukainya. Apa yang beliau benci, kita harus ikut membencinya. Jangan terbalik. Ketika kita membenci yang beliau suka, atau sebaliknya, kita menyukai apa yang beliau benci, berarti cinta kita dusta. Dan tidak akan pernah diterima cinta seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita diizinkan pula oleh Allah untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau, yang memang hanya dia yang akan memberikan syafaat itu dari sekian banyak nabi. Dialah yang akan memberikan syafaat itu. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada pengurus yang kembali mempercayakan kepada saya untuk mengisi Tarhib Ramadan. Maka enggak salah dulu pernah juga acara yang sama saya mengisi. Cuma bedanya, apa beda dulu? Kalau kini makan dulu. Ala kanyang baru mengaji. Jadi kok nampak ada yang lagi ngantuk, ada kanyang sudang dulu. Jangan coba-coba ngantuk. Nyala kanyang. Kalau dulu ndak mengaji dulu, baru makan. Dua-duanya baik. Mudah-mudahan dek Laila kanyang berarti soal fisik sudah tuntas. Maka kita harus sempurnakan soal jiwa. Manusia ada jasmani, ada rohani. Jasmani perlu makan, rohani perlu gizi. Jasmani lah selesai. Maka tinggal kita menyempurnakannya. Bagaimana jiwa kita, pikiran kita, hati kita juga diberikan gizi. Yang salah satunya adalah dengan memberikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sebuah bulan yang istimewa yang sebentar lagi akan kita masuki. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umur kita benar-benar dipanjangkan oleh Allah sampai masuk Ramadan. Ya tidak ada orang yang bisa memastikan gini dong. Apakah akan benar-benar masuk Ramadan atau tidak? Tidak ada satupun kita yang bisa memastikan. Ada orang doai menjelang Ramadan lah dulu. Ada saya menjelang Ramadan mati. Ada mati malam tarawih pertama. Gara-gara lapone balimo podok balik bahanda kecek kencang-kencang. Abalago di jalan mati orang sok pagi puasa. Kita tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memohonlah terus agar betul-betul masuk bulan Ramadan. Karena sahabat dulu atau pada masa tabi'in dulu seperti Ma'la ibnu Fadl, salah seorang dari orang-orang pada masa dahulu di masa tabi'in. Bilanya berdoa untuk masuk Ramadan. Enggak seminggu, 2 minggu, 6 bulan. 6 bulan menjelang masuk Ramadan dia sudah berdoa. Kok bisa jadi itu? Nyobe deh fadilah Ramadan tu.
tahu dia apa yang ada dalam Ramadan, maka dia begitu merindukan agar masuk bulan Ramadan. Sehingga 6 bulan sebelum datang Ramadan, dia sudah berdoa, ya Allah panjangkan umur saya sampai memasuki bulan Ramadan. Orang-orang yang kalau mengerti dengan apa yang ada dalam Ramadan, pasti dia akan merindukannya. Pasti dia akan sambut kedatangannya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengerti dengan hakikat yang ada dalam Ramadan, maka barangkali hanya akan seperti biasa-biasa saja. Atau barangkali memanfaatkan Ramadan untuk sesuatu yang diinginkan oleh kepentingan dia. Maksudnya, bermacam-macam cara orang menyambut Ramadan. Bermacam-macam cara orang menyambut Ramadan. Orang yang memandang Ramadan adalah kesempatan untuk berdagang, yang akan disiapkan dia gali. Terpasu boli segala macam bahan. Risoles akan dibuat, ikon akan dibuat. Karena dia tahu Ramadan itu yang banyak belanja. Jadi kalau ada di pikirannya itu, berarti itulah yang akan dia persiapkan. Produser film menjelang masuk Ramadan, apa yang dipersiapkan dah? Film-film, hiburan-hiburan untuk bulan Ramadan. Menjelang tarwih, aku akan diputau kah? Menjelang sahur, iko pula akan diputau. Apa lucu-lucu akan dibuat oleh. Itu yang mereka persiapkan. Jadi masing-masing orang mempersiapkan sesuai dengan apa yang dia pandang tentang Ramadan itu sendiri. Apa profesi yang dia jalani, itu akan dia persiapkan. Bermacam-macam. Tapi orang-orang yang mengerti dengan soal akhirat yang ada dalam Ramadan, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan semua kebutuhannya di akhirat kelak. Apa kebutuhan lu di akhirat? Ada kebutuhan? Dalam Ramadan itu semua kebutuhan itu ada. Dan dia datang membawa semua pintu kebaikan. Maka Rasulullah SAW ketika sudah datang Ramadan, dia beritahukan kepada para sahabatnya. Dia sampaikan kegembiraan itu pada sahabat-sahabatnya. Berarti bulan dibuka semua pintu kebaikan. Ada keampunan Allah, ada keberkahannya, ada berbagai macam bentuk hal-hal nikmat-nikmat yang lain yang semua itu kita butuhkan. Saya ambil satu contoh hadis. Apa kata Rasul? Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Ini hadis. Wal hadisu sahih. Man sama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Satu hari di jalan Allah, benar-benar karena Allah. Ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. Itu sahih. Ramadan berapa hari? 30, mungkin 29. Satu hari berpuasa di jalan Allah, benar-benar karena Allah, maka Allah jauhkan kita dari nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. Berapa jauh tu? Ikut Nabi taklah sabi dari kau jalan kaki kau pakai Nmax atau pakai tak sabi Nabi dah. Yang jelas Nabi menggambarkan orang yang berpuasa karena Allah berarti dia jauh dari neraka. Itu tak nikmat tu. Itu kalau satu hari. Maka wajar Nabi mengatakan qad ja'akum syahrul mubarak, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang kalau kita manfaatkan secara baik itu akan memperpanjang umur kita. Umur pendek-pendek.
Kita umat Nabi Muhammad, umur yang memang generasi terakhir. Apa kata Rasul? A'maru ummati wa ma baina sittina wa sab'ina. Umur umatku, kata Rasul, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum man yatajawazu dzalik. Kene orang nan lewat 70 orang. Mungkin ada cek-cek. Tapi umur umatku rata-rata 60 70. Kalau pendek pendek masuk beramal. Iya kalau taatnya langsung setelah balik. Umpamanya balik umur 5 boleh. Langsung jadi orang taat. Itu agak panjang sekali. Kok baru mulai sembahyang umur 50? Atau mati di umur 60? Kan 10 tahun ya. Tapi satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Sekitar 83. Sekitar 83 tahun. Kok dapat dakwah Ramadan 10 kali? Atau lain dimanfaatkan puluh Lailatul Qadar tadi itu. 10 kali tadi. Ini 83. Berarti 830 tahun. Begitulah cara Allah untuk menutupi kekurangan kita. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini orang-orang yang memang banyak kali kekurangannya. Umur pendek-pendek manusia itu banyak dosa. Allah bukalah pintu maaf, pintu istighfar. Dan dalam Ramadan, waktu beristighfar itu dari awal kita bangun, alun masuk, awak berpuasa, alun tabi fajar. Baru kita bersahur. Di waktu sahur adalah waktu yang paling tepat untuk beristighfar. Apa ayat? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi di paso awak jago Allah Ta'ala di waktu itu. Mungkin di luar Ramadan tak jago tak dakwah di waktu itu. Mungkin di luar Ramadan bau jago karena dengar azan subuh. Tapi dalam Ramadan Allah paksa kita untuk bangun, untuk berada di waktu yang memang paling tepat untuk kita beristighfar. Istighfar apa guna? Memohon ampun. Dan Allah akan siap untuk mengampuni dosa hambanya. Wa in kana mithla zabadil bahri. Meskipun dosa hamba itu sama banyaknya dengan buih di laut. Ini diantara contoh betapa mulianya Ramadan. Dan wajar orang-orang terdahulu 6 bulan menjelang Ramadan dia sudah berdoa, berharap. Tidak mungkin dia berharap masuk kalau bukan kena untuk memanfaatkan. Kira-kira kalau 6 bulan berdoa itu dapat Ramadan dulu. Apa yang akan dilakukannya? Pasti akan memaksimalkan. Karena itu yang dia rindukan. Kalau kita ibaratkan ada orang yang merindukan saudaranya sebantolai pulang. Kan datang sebantolai. Ditunggu di bandara. Sambil menunggu itu, gimana perasaan dia? Sebentar-sebentar tengok jam. Kamu yolenya. Tengok lo jadwal penerbangan. Dia ada delaynya. Padahal dia sudah merindukan untuk ketemu. Pas turun, nampak ada jauh. Atarnya sananya. Alun tas wala do, nampak tan jauh. Kalau sudah ketemu, kira-kira seperti apa? Dipeluknya, diciumnya. Karena itu yang sedang dirindukan. Boleh kita tanya diri kita masing-masing. Iyakah kita merindukan datangnya Ramadan? Iyo, wak rindu ke Ramadan. Jangan-jangan tak wak nak datang Ramadan. Ya tak boleh makan lah. Tak boleh makan lontong pagi-pagi lah. Jangan-jangan justru tak merindukan. Karena tak boleh makan. Nah lah karena itu hati kita semua menentukan. Yang paling menentukan adalah hati. Seperti apa kira-kira hati kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap jujurlah, benar-benar tunjukkan kalau kita benar-benar merindukannya.
Tapi sebagai orang beriman, saya yakin kerinduannya itu pasti ada. Karena dia tahu apa yang didapatkan dalam bulan Ramadan. Tadi 20 menitnya Buyanya kan? Kok lah 25 menit? Tanya jawab lah. Baik. Saya selalu mengingatkan Ramadan sebagai sebuah ibadah. Dan ibadah hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya didasari oleh keikhlasan. Ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau seandainya tidak didasari kepada keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah hakikat dari tauhid yang sesungguhnya. Karena ibadah kita hanya kepada Allah. Dan tauhid kita pasti akan rusak kalau seandainya di situ ada syirik. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan adalah membenarkan tauhid, meluruskan keyakinan, meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Apa itu? Tidak ada artinya semua ibadah kita kalau seandainya syirik tetap kita lakukan. Syirik itu lawan dari tauhid. Tauhid itu amal qalbi. Jadi iman, ada Islam. Kalau Islam itu amal zahir. Nampak. Salat, puasa itu amal zahir. Tapi kalau tauhid itu amal qalbi. Hati kita. Apa contoh amal qalbi? Tawakal. Tawakal kepada Allah. Itu amal qalbi. Menyandarkan kehidupan kita semata-mata hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup itu bagi Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Hanya kepada Allah lah tempat di mana kita boleh bertawakal, menyerahkan kehidupan kita, menyandarkan keselamatan hidup kita, menyandarkan rezeki kita. Kalau seandainya kita mencari tempat atau sesuatu selain Allah untuk menyandarkan kehidupan kita, menyerahkannya, berarti di situ ada unsur-unsur kesyirikan. Apa contohnya? Menyandarkan keselamatannya kepada tangkal, kepada jimat. Bule yang kena ganggu bayi baru lahir, ha? Apa nama? Inggu. Apa fungsi inggu tu? Itu guna. Kadang ada yang di longan. Tangkal segala macam, jimat-jimat segala macam. Kok ada itu nyolang puasa ke buang? Kenapa demikian? Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Awak puasa untuk encik apa? Mengharapkan ampunan Allah. Dan kalau Allah sudah ampunkan kita masuk surga. Berarti ujung-ujungnya puasa menuju surganya Allah. Ya Allah haramkan surga kalau masih berbuat syirik. Apa dalam ayat yang lain? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik, batal semua amalmu. Kalau syirik batal amal. Tarwih tiap malam, puasa tiap hari, baca Quran tamat 3 kali dalam sebulan, sedekah banyak, tapi syirik batal semuanya. Bahaya. Oleh karena itu, cara menyambut Ramadan, yang pertama sekali, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Untuk apa ayat tu?
ayat Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk dipajang-pajang, tapi untuk dibaca. Iya, nyendak ayat gitu tuh ada 1.000 dinar nomor. Entah ada entah bacaan-bacaan di situ murni ayat saudara. Coba cek detik. Ada bacaan-bacaan. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak jelas, berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau untuk ayat Al-Quran, barangkali doa-doa maksurat, berarti sesuatu yang diajarkan oleh Rasul. Tetapi itu sebenarnya bukan untuk digantung-gantung. Kita yang membaca, kita yang mengucapkan. Hah? Batu berlubang? Awak mulailah pertanyaannya. Lah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Murnikan tauhid. La ilaha illallah itu apa arti? Tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali hanya Allah. Yang kita sembah secara hak itu hanyalah Allah. Ibadah kita hanyalah untuk Allah. Kalau berdoa hanya kepada Allah. Doa ibadah atau tidak? Doa itulah inti dari ibadah. Dalam hadis Nabi dikatakan ad-doa huwal ibadah. Ada lagi dalam riwayat ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah mukhul ibadah. Ada yang tidak ada pakai kata mukhnya, huwal ibadah. Doa itulah inti dari sebuah ibadah. Maka kalau berdoa, memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia yang bisa mengabulkan doa. Tidak perlu kita kepada selain Dia, karena selain Dia tidak akan pernah bisa untuk mengabulkannya. Dan kalau seandainya kita pelaku syirik, hidup kita tidak tenang. Kita selalu dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan. Karena kita tidak fokus mentauhidkan diri kita, mentauhidkan Allah dalam diri kita. Takut yang akan menghiasi kehidupan kita. Beko ada kupu-kupu inggok di pintu jendela. Ala bobuek lo tafsir. Sudah tu lewat lo burung gagak dia tu rumah. Lah mati lo dek takui. Kau siapa lo kan mati kan ni. Nya kalau ndak ada burung gagak lewat ndak mati. Jangan dek takui tadi lah tambah capek mati. Lah, jadi sekali lagi itu yang poin pertama sekali, luruskan tauhid kita, benarkan semua adalah Allah yang menentukan, rezeki kita Allah yang menentukan. Tidak akan pernah rezeki yang dijatahkan oleh Allah pindah kepada yang lain, dan tidak akan ada pula yang rezeki orang lalu pindah pula untuk kita. Apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang akan sampai kepada kita. Karena Dia yang mengatur. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita masih hidup berarti memang jatah rezeki kita masih ada. Uang yang lah habis, stok rezekinya abau mati. Maka uang yang kalau lah mati berarti habis jatah rezekinya. Kadang-kadang ada orang menjelang kematiannya banyak makan. Keluarga lah sonang, alhamdulillah lebih banyak makannya. Mudah-mudahan capek sehat. Kasan mah bin sakit sudah tu mati. Karena kalau tidak banyak makan, alunnya mati dulu. Karena masih ada jatah dia. Jadi ketika sudah habis semua yang ditetapkan oleh Allah, saat itu kita akan mengakhiri kehidupan kita. Maka salah satu dari kematian itu disebut dengan wafat. Wafat dah berarti sempurna. La sempurna jatah awak bau mati, maka disebut dengan wafat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada di situ yuwaffa, ada kata wafat di situ. Disempurnakan. Nah, oleh karena itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Menjelang Ramadan ini
Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita memasukinya, dan kemudian bereskan semua semak-semak kesyirikan. Karena syirik itu semak yang ada di pinggir tauhid, dan itu perusak semua. Itu benalu yang akan bisa merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Andalkan Allah dalam kehidupan kita, semua akan bisa selesai. Tapi kalau kita andalkan yang lain, yang akan ada adalah kekecewaan demi kekecewaan. Sekira itu mungkin ya, karena tadi biar kita bisa lebih banyak bertanya jawab. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan. Fadhal. Fadhal. Terima kasih ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Tampung atau dikit ya. Ada 5 ya. Oi. Satu-satu atau cuma ya? Coba dulu satu. Satu dulu ya. Satu ya. Ibadah utama di bulan suci Ramadan itu puasa, ya. Puasa itu sendiri. Kemudian setelah itu jadi pertanyaan kami itu ibadah di bulan suci Ramadan selain puasa itu sendiri yang itu utama. Karena kalau infak ya bulan Ramadan itu utama ya, tapi tidak semua kita yang punya uang. Jadi puasa itu sendiri tidak semua kita yang sehat caranya ya. Nah, jadi selain puasa, ibadah yang utama itu ya, apa sebenarnya di bulan suci Ramadan? Apakah zikir, apakah sholat sunat, atau baca Quran? Itu yang pertama ya. Iya, baik, terima kasih. Amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah semua amalan-amalan yang wajib. Semua amalan-amalan yang wajib itu menjadi amal utama. Salat, puasa lah joleh, zakat bagi yang mampu. Inilah yang wajib. Dan ini yang paling utama. Karena yang utama-utama ini, yang wajib-wajib ini dulu yang akan pertama nanti diselesaikan hisabnya. Sebelum pindah kepada yang sunat-sunat. Jadi jangan sibuk dulu mengurusi yang sunat-sunat. Yang wajib dulu diselesaikan. Kok dulu talambek tawinya atau ndak akan masajid zuhur. Kini pergi ke masajid dulu. Selesaikan itu dulu. Yang wajib-wajib, solat. Solat pula yang pertama yang diwajibkan, yang pertama yang wajib yang nanti akan dihisab di akhirat kelak yang pertama. Dalam hadis Nabi dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab nanti di hari akhirat adalah solat. Selesai nanti yang wajib, setelah dihisab yang wajib, dalam hadis itu dikatakan Allah bertanya kepada malaikatnya. Apa pertanyaan Allah? Hal li abdi hadza min tatawwu'? Apakah hambaku ini punya salat sunat? Lah salat sunat wajib, baru tanya yang sunat. Iko saya buat nak memperbaiki salat tarawih. Kasan salat wajib. Tarawih tak wajib hukum sunat. Sangat bagus untuk kita kerjakannya ada dalam bulan Ramadan. Tapi dengan yang mengejar yang sunat-sunat ini, tapi mengabaikan yang wajib, itu satu kesalahan. Oleh karena itu, yang wajib dulu selesai. Coba, selama kuasau, jam 5 tawi ya. Atau dek sibuk bekerja, tak pernah di awal waktu semayang selama kada. Di akhir tawi aja. Zuhur lah jam 2.30, asar lah jam 5.30, isya lah terlambat, subuh lah terlolok. Kalau macam itu, selesai wajib. Baru setelah itu pindah pada yang sunat. Jadi kalau lah selesai, doa yang wajib. Ikutlah modal masuk Serogo. Apa dalil? Ada seorang badui bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, cua jauh dan Islam gue, apa nan harus dan buat? Jauh dan Nabi namun wajib-wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kalau banyak harta sampai nisab, bayar zakat,
Kalau bisa haji, so haji. Tak bolehnya, dadonya Nabi. Tak kena sanang dah, galak ah. Baik. Apa kata orang Badui tadi? Akan saya kerjakan semua yang tadi, walan azid. Tak akan tambah-tambah harinya. Dengar sama Nabi ungkapan itu. Lalu Nabi mengatakan, qad aflaha in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia benar, kalau dia jujur. Artinya kok dikojon, dia wajib tadi. Aflaha, menang. Kalau Nabi bilang aflaha, itu artinya surga. Oleh karena itu, bereskan yang wajib-wajib. Setelah itu, baru pindah pada yang lain. Banyak amal-amal unggulan yang lain nanti. Qiraatul Quran. Karena dalam hadis Nabi, digandeng oleh Nabi sebutan qiraatul Quran itu dengan puasa. Kata Rasul, as-siyamu wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat keduanya nanti pada hari kiamat. Nanti puasa akan ngomong di hadapan Allah. Ya Rabbi, mana'tuhu anit ta'am fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, gara-gara saya dia tidak makan. Dulu dia berpuasa tidak makan. Gara-gara saya. Hari ini jadikan saya syafaat bagi dia. Berarti puasa akan menjadikan syafaat bagi kita. Quran nanti ngomong pula di hadapan Allah. Ya Rabbi mana'tuhu anin naumi. Gara-gara saya dia tidak tidur. Biasanya orang lebih mudah untuk tidak tidur malam untuk membaca Quran. Itu di luar Ramadan atau dalam Ramadan? Dalam Ramadan. Maka ketika disebutkan puasa dan baca Quran secara bersamaan, itu menunjukkan bahwa di bulan Ramadan merupakan keutamaan tersendiri ketika digandengkan dengan puasa. Maka dia juga akan menjadi syafaat nanti. Ngomong pula dia, wahai Tuhanku, gara-gara saya dia tidak tidur. Maka jadikan saya hari ini syafaat bagi dia. Istighfar, zikir, boleh. Bahkan orang-orang, perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, kan tidak boleh puasa orang? Boleh tidak berzikir? Apakah terhalang semua kebaikan bagi perempuan haid? Cik puasa loh, dia tidak boleh. Baca Quran, itu nanti ada perbedaan para ulama. Ketika dia memegang mushaf dan lain sebagainya, sengaja beribadah, membaca Quran, itu memang banyak yang mengatakan untuk tidak dilakukan. Tapi yang lain tidak boleh nyoba istighfar. Boleh. Betapa banyak nanti kebaikan-kebaikan yang didapatkan walaupun dia dalam keadaan haid. Kata Rasul, man fattara sha'iman. Siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, falahu ajruhu. Dia mendapatkan pahalanya. Min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'a. Tanpa mengurangi pahala puasanya. Seorang istrinya haid, inya menyediakan perbukaan untuk suami. Kata Rasul, siapa yang menyediakan perbukaan? Dapat naknya pahala orang? Dapat. Jadi tidak usah ragu. Karena ada juga orang, oh biar puasa saya utuh, kalau gitu saya minum obat lah biar tidak datang haid dalam bulan Ramadan. Muncul pula masalahnya. Apa hukumnya nanti melakukan itu? Ada dua masalahnya itu, Ramadan cek, haji cek. Padahal Ramadan tidak perlu minum-minum itu. Kalaupun dalam keadaan haid, mungkin untuk puasanya dia tidak dibolehkan. Tapi untuk mendapatkan kebaikan yang lain, maka zikir itu adalah amalan unggulan. Dan di antara zikir yang paling tepat itu istighfar. Meminta ampun kepada Allah. Karena salah satu dari doa yang diijabah oleh Allah adalah da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Tambah lagi nih amal-amal yang lain, sedekah. Barangkali kalau sedekah tidak bisa semua orang. Itu zikir tidak bisa. Istighfar tidak bisa semua orang. Maka istighfar itu kojo sonang pahalo kadang. Kalau kalimat la ilaha illallah itu hanya butuh lidah, bibir pun tidak perlu.
Maka kalau ada orang sakit, lah sakitnya terbaring, tak bisa ngopo je lah. Tapi Nabi suruh ajar untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa betul? Karena bisa dia lakukan. Untuk mengucapkan la ilaha illallah, ndak bibir pun ndak perlu, cukup lidah. Tapi kalau subhanallah perlu bibir. Alhamdulillah perlu bibir. Tapi la ilaha illallah coba. La ilaha illallah. Semua orang bisa. Itu kalimat yang paling berat timbangannya. Nanti di hari akhirat kelak. Ada namanya hadisul bitaqah. Hadis bitaqah. Kartu. Di kartu kita itu nanti tertulis la ilaha illallah. Seperti apa bobotnya, itu paling menentukan. Kalau betul-betul berbobot la ilaha illallah kita, maka ini akan mengalahkan semua bentuk dosa-dosa kita yang lain. Dan itu harapan untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira itu gambaran. Itu cik baru. Lanjut. Yang lain kalau ada tanya, mereka potong aja. Walaupun Pak Kadis. Yang kedua ya, itu tentang urutan sholat. Ya. Jadi ketika kita datang ke masjid ya, dan waktu masih panjang atau waktu azan atau waktu iqamah sudah mendekati, itu sholat sunat apa yang perlu kita laksanakan dulu ya? Karena kita sudah berwudu, apakah sholat wudu dulu, atau kita sholat sunat tahiyatul masjid dulu, atau sholat sunat lain. Nah, tertibnya dia. Kalau seandainya kita masuk setelah masuk waktu azan, berarti ada qabliyah. Umpamanya kita masuk sebelum zuhur, bangkit di rumah untuk pergi ke masjid, azanlah selesai. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita bisa mengerjakan qabliyah zuhur. Dan qabliyah zuhur itu bisa 4 rakaat. Kalau seandainya itu sudah kita kerjakan, itu sudah terwakili untuk tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu tidak ada penyebutannya secara langsung dari Nabi. Cuma Nabi mengatakan, iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kini masuk masjid, sholat wa tahiyat 2, sholat wa qabliyah 2 rakaat. Udah teramalkan belum hadis tadi? Sudah, karena kata Nabi jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Inilah hadis yang dijadikan oleh para ulama untuk dalil tahiyatul masjid. Nah kini masuk sebelum azan, sebelum masuk waktu, tahiyatlah. Karena belum boleh qabliyah. Qabliyah kan harus setelah azan, setelah masuk waktu. Sama dengan waktu subuh, ketika awak datang ke masjid, kasana ulun masuk waqtulah, salatlah tahiyat. Karena kita masuk belum boleh untuk qabliyah. Salat sunat wudu itu juga sebuah istilah yang untuk sebuah hadis. Barang siapa yang berwudu secara baik, kemudian dia sholat 2 rakaat, inilah yang dianggap sebagai sholat sunat wudu. Tapi kalau tidak kita khususkan, kini ambil wudu awak situ. Tuh bekok imam langsung sholat tarwih 2 rakaat. Sudah teramalkan. Karena memang kita sudah berwudu secara baik, dan kemudian setelah itu sholat. Namun ketika kita tidak memiliki sholat apapun, maka bisa untuk kita meniatkannya sebagai sholat sunat wudu. Atau di waktu duha, pewa ambil wudu, selesai wudu langsung masjid, langsung untuk sholat duhanya 2 rakaat. Sudah teramalkan belum hadis tadi? Sudah. Maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Maka tahiyatul masjid itu tidak pun kita kerjakan, tapi kita kerjakan 2 rakaat sebelum kita duduk, sebenarnya itu sudah teramalkan atau sudah terlaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya pahami. Terima kasih ya. Selanjutnya ya, masih masalah sholat
kita sholat karena azan ya, termasuk di Jumat ya. Ini seperti apa pandangan dia, sesuai dengan ilmuwan dia, sholat dia. Apakah kita langsung sholat walaupun orang azan utamanya itu, atau kita tunggu dulu azan, atau kalau selesai baru kita sholat? Iya, wallahu a'lam. Kalau saya membedakan antara dua solat, antara solat Jumat dengan solat selain Jumat. Kalau untuk solat Jumat, sekarang khatib sudah naik, orang azan, kita masuk. Andaikan kita tunggu dulu azan selesai baru kita solat, kita justru mengabaikan khatib yang berbicara. Tapi kalau untuk selain Jumat, andaikan kita tunggu, lalu kita sholat, tidak ada yang terabaikan. Maka lebih baik ditunggu. Sebab menjawab azan, itu fadilahnya besar. Man sami'an nida, man sami'al muazzin, falyaqul mithla ma yaqulul muazzin. Siapa yang mendengarkan azan, maka hendaklah dia menjawab seperti yang diucapkan oleh muazzin. Itu perintah Nabi. Dan kalau sudah dia jawab, nanti dia ikutkan dengan doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Terus, kata Rasul, halat lahu syafa'ati. Dia berhak mendapatkan syafaat dari saya nanti. Maka salah satu dari cara mengejar syafaat Nabi, menjawab azan, lalu berdoa setelah itu. Maka kalau di luar Jumat, tunggu saja. Tapi kalau untuk sholat Jumat lebih diutamakan mendengarkan khutbah. Boleh, tidak apa-apa. Cuma ketika itu kita tidak mendapatkan fadilah menjawab azan karena kita lebih mengedepankan untuk mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu sedangkan memindahkan batu aja, lah kata Nabi. Ketika khatib sedang Jumat. Kota impak. Wallahu alam. Sebaiknya jangan diedarkan ketika khutbah Jumat berlangsung. Ini saya nggak tahu di sini seperti apa. Dulu ketika saya pernah menjadi ketua masjid di tempat saya putuskan tidak ada kota impak yang berjalan ketika khatib. Itu apa solusi Ustaz katanya? Letakkan kota impak di pintu-pintu masuk. Letakkan kota impak itu di pintu-pintu masuk. Buat pintu masuk orang. Buat kota impak sebanyak itu, letakkan. Kalau ada yang ingin berimpak, sebelum masuk dia sudah masukkan. Atau ketika keluar dia bisa memasukkan. Yang terjadi kadang-kadang, ulun mulai khutbah, ulun berjalan kata. Kota dua menaman, jumpa. Lah mulai khatib, alhamdulillahirabbil alamin. Mulai, tolong ini keuangan sudut kan. Tapi kok tiba dah panawak memilih-milih lalu sedangkan memindahkan batu saja kata Rasul itu bisa membuat khutbah menjadi laghab. Tapi itu semua perlu dipahami dan kita tentu perlu mengikuti mana yang menjadi panduan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, silakan. Selagi tidak ada yang lain bertanya, kalau ada yang lain. Itu semuanya. Bacaan sholat ya. Jadi ketika kita sholat itu rukuk, posisinya di rukuk atau sujud itu ada subhanallahil azim, ada subhanallahil azim. Ini kalau kadang-kadang dia menanyakan perubahan dulu. Kalau subhanallahil a'la nanti pas subhanallahil azim ketika rukuk kita sujudnya subhanallah. Itu seperti apa ya? Kan ada yang berubah-ubah ya. Bukan karena berubah-ubah. Bukan karena berubah-ubah. Tapi karena kalimatnya kan seharusnya ketika kita rukuk itu subhanallah azim. Kemudian ketika kita sujud subhanallah kan begitu. Iya. Jadi kadang diubah lagi ya. Orang kedua-dua subhanallah. Itu apa ya? Dia bukan karena berubah-berubah. Dia tetap subhana rabbiyal a'la itu sebagai bacaan. Tapi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah turun ayat Iza jaa nasrullahi wal fath sebagai tanda kemenangan.
Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga Nabi dalam sujudnya baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Diganti itu bacaannya oleh Nabi, tapi itu tidak membatalkan bacaan yang subhana rabbiyal a'la. Tetap boleh itu untuk dibaca. Nah, dalam sujud itu tempat bacaan itu boleh, kemudian berdoa pun boleh. Sujud kalau seandainya imam lama sujudnya, bukan hanya untuk membaca itu, menambah doa pun dibolehkan. Karena kata Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Maka dibolehkan untuk memperbanyak doa. Cuma memang ada pertanyaan, ada masalahnya, apakah dibolehkan berbahasa Indonesia atau tidak. Sebagian ada yang memegang pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh ada bacaan dalam salat selain bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tetapi ada yang memandang keumuman hadis Nabi, fa'aksur doa, perbanyaklah doa. Berarti nak bahasa Arab ada, nak bahasa Indonesia ada. Untuk kehati-hatian kita barangkali mungkin kita lebih baik memilih doa-doa yang maksurat. Doa-doa yang maksurat itu artinya adalah doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi, atau doa-doa lain yang memang kita bisa mengucapkannya di dalam bahasa Arab. Karena bisa aja kita punya doa permohonan kepada Allah. Dengan hati. Berarti itu bahasa hati. Kalau bahasa hati itu tidak disebut kalam. Maka tidak akan membatalkan, karena memang itu bukan sebagai ungkapan. Kan bahasa hati itu bukan kalam. Wallahu a'lam. Ya terakhir ya. Masalah bacaan sholat ya. Masalah? Yang tadi saya tanyakan dulu. Iya. Jadi umumnya kita komo-komoan gitu ya. Istighfar gitu ya. Setelah itu istighfar kita membaca yang lain-lain gitu ya. Semacam ya. Jadi seperti ini maksud kami kalau menurutku ya yang sesuai dengan anjuran Nabi yang afdalnya seperti apa? Iya, yang afdalnya tentu aja apa yang dipraktekkan oleh Nabi, karena itulah yang akan menjadi panduan bagi kita. Karena dia setelah kita salam, itu juga ada banyak ada dia tahu lagi tahu keluar, kemudian ada juga setelah tahu itu Allahumma antas salam wa minkas salam, atau setelah tahu tadi la ilaha illallah tiga kali itu seperti apa ya? Karena ada hidayat dengan surah lain berbeda ya. Seperti apa yang makanya ini hanya kalian. Karena yang benar yang perlu kita laksanakan ya, bukan yang biasa gitu. Karena yang biasa itu belum tentu benar kan seperti itu. Iya. Baik. Mohon penjelasan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang karena ini adalah ibadah, tentu yang kita jadikan panduan adalah sumber ibadah itu sendiri. Dan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tambahan-tambahan ada pada riwayat lain, tapi Nabi tidak membacanya setelah sholat. Dalam hadis Imam At-Tirmizi itu ada di antara zikir Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu. Ada Nabi membaca zikir itu. Dan itu salah satu dari zikir yang fadilahnya besar. Cuma itu secara umum. Tidak ada kekhususan setelah sholat. Adapun setelah sholat, kalau kita tengok riwayat yang ada, ternyata Nabi tidak membaca yang panjang tadi. Maka Nabi hanya membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udu salam, itu justru riwayatnya
Ini hanya 3 saja. Allahumma antas salam. Apa ciklah sebelum tu? Wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja. Kemudian la ilaha illallah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu diikutkan dengan ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad. Kalau untuk salat maghribnya itu bisa 3 kali. Nah, setelah 3 kul itu ada yang ada doa yang disampaikan oleh Nabi. Bukan. Itu tidak terkenal doa. Ada yang dibaca satu doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Khususnya untuk maghrib dan subuh. Di sholat fardu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian Allahumma antas salam. Setelah itu baru la ilaha illallah. Itu bisa 3 kali. Kemudian baru subhanallah. Subhanallah. Baru Allahu akbar. Subhanallah, kemudian ayat kursi. Sudah baru 3 kul. Iya. Lalu ditambahkan dengan doa-doa lain. Berdoa setelah sholat fardu, insya Allah tidak masalah. Setelah itu, iya, setelah kita berzikir tadi. Setelah tadi bisa langsung atau kita sholat sunnahnya. Kalau tidak berdoa tidak apa-apa, karena dia bukan bagian dari rangkaiannya lagi. Tapi ketika ada orang memilih untuk berdoa setelah itu, malah salah satu dari yang tempat yang bagus untuk berdoa itu ya setelah mengerjakan kewajiban. Boleh kita berdoa, tidak apa-apa. Tapi bukan lagi sebagai rangkaian zikir yang harus setiap sholat kita lakukan. Kalau tadi kan setiap sholat fardu kan, subhanallah, subhanallah. Jadi jangan dijadikan doa itu seperti itu. Tapi jika dia ingin berdoa, maka insya Allah tidak mengapa. Dibenarkan. Apalagi setelah dia bertakarrub kepada Allah dengan ibadah yang wajib dia kerjakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini saya menilai memang masyarakat ini taat sama pemimpinnya. Tidak ada yang berani bertanya sebelum dia selesai. Siapa tadi? Mana dulu? Kau dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya, ya. Iya. Jadi dalam bulan puasa ada halangan. Kamu sakit. Iya. Jadi setelah puasa kan ada tuh puasa dalam bulan Syawal. Iya. Namanya. Mana dulu kan puasa sunnah atau pada puasa tertinggal atau bisa sekaligus sama-sama. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Kata Rasul dalam hadisnya, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama sama ad-dahra kullah. Siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun. Itulah fadilah puasa 6 bulan Syawal. Sementara di satu sisi kita punya hutang. Hutang hukumnya adalah wajib. Andaikan kita mau mengerjakan puasa, bayar hutang dulu, dan masih terkejar untuk Syawal, silahkan. Tapi kalau seandainya seminggu ayo saya buat kemana-mana makan, tidak pernah puasa juga. Kecuali kalau di Bangkinang yang memang diharuskan puasa langsung setelah ayo kan. Tapi banyak orang tidak bisa seperti itu. Nah, andaikan nanti dia bayar hutang, lalu dia tidak mendapatkan Syawal, dahulukan Syawal. Kenapa? Karena Syawal itu waktunya singkat. Sementara bayar hutang waktunya panjang. Kalau ketemu ibadah yang singkat waktu dengan yang panjang waktu, maka didahulukan yang singkat. Yang singkat kecopek biar kau. Sedangkan yang panjang punya 11 bulan. Tengok-tengok aja lah dong. Kok bayu utang dulu. Lek kan tak kajau?
Kalau digabung jangan, karena dia khusus ada fadilah yang sengaja memang ditujuannya adalah untuk mendapatkan itu. Sebaiknya jangan digabung. Untuk beribadah dulu jangan ekonomis wanu. Ini kadang banyak ya, ekonomis. Nyo nak dapet selesai utang, nak dapet Syawal, nak dapet Senin Kamis, nak selesai nazar kali, tidak bisa. Karena ini adalah ibadah yang dia punya niat tersendiri. Beda nanti dalam puasa-puasa umum yang biasa kita kerjakan, umpama bayar hutang tapi kita kerjakan di hari Senin. Hari Senin kan sepanjang tahun kan banyak. Silakan. Niatkan untuk duanya, tapi mesti yang utama niatnya yang tertinggi martabat ibadahnya. Kalau antara hutang dan puasa Senin mana lebih tinggi? Tentu hutang. Kalau dia niatkan untuk bayar hutang, insya Allah hutangnya selesai dan Seninnya insya Allah bisa dia dapatkan. Tapi kalau dia niatkan untuk Seninnya yang lebih utama, berarti hutang tidak lunas. Karena hutang martabat ibadahnya lebih tinggi. Jadi kalau ketemu udah ibadah seperti itu, berikan niatnya untuk yang lebih tinggi martabatnya. Insya Allah yang rendah bisa ikut. Itulah logika dari tahiyat dengan qabliyah tadi itu. Jadi ketika kita niatkan qabliyah, dapat kita tahiyatnya. Karena Nabi mengatakan tidak sebut tahiyatnya. Siapa masuk masjid, jangan langsung duduk, kecuali salat 2 rakaat. Walau buat 2 rakaat. Berarti sudah selesai. Tapi kalau dia niatkan untuk tahiyatnya, dia belum mendapatkan qabliyahnya. Jadi harus niatkan yang lebih tinggi martabat ibadahnya. Wallahu a'lam. Sekira seperti itu. Siapa tadi? Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya menyambut orang zaman dulu 6 bulan kan puasa berdoa. Sedangkan awak yang sering doa ulang Allahumma barik lana fi Rajab, Sa'ban wa balighna Ramadan. Jadi itu ada perbedaan kan. Jadi yang kedua tentang Lailatul Qadar. Jadi aku pula awak bisa masukkan awak mendapat Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, ketika awak etikaf itu zaman Nabi 10 terakhir kebanyakan itu. Kemudian kalau awak beramal di rumah, bisa awak mendapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagai sebuah doa sah-sah saja untuk kita ucapkan karena permohonan kita untuk mendapatkan keberkahan. Cuma penjelasannya para ulama, kalau itu dinisbatkan kepada Nabi, doa itu ada yang menganggap itu tidak sahih. Artinya penisbatan sebagai sebuah hadis yang datang dari Nabi, sebagian ulama mengatakan tidak sahih. Tapi kalau kita sebagai sebuah doa, sedangkan sahabat 6 bulan mah, ya kan? Dia Ma'ala itu bukan sahabat. Kalau nggak salah di kalangan tabi'in atau siapa. Nah maka tidak perlu dianggap dia bertentangan. Yang harus berhati-hati itu adalah menisbatkannya kepada Nabi. Ini yang didudukkan oleh para ulama hadis sebagai mengatakan itu tidak sahih. Tapi silakan untuk mendoakannya tanpa menyandarkannya kepada Nabi. Kan doanya adalah baik. Itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Itulah sebabnya tanda-tanda itu tidak disebutkan sebelum, tapi sesudah. Tinggi menyelesai aja lah. Nyala sudah. Matahari tidak terlalu panas, terik, udara terasa dingin. Yang sebelumnya tidak usah buin dah, itu rahasia. Biar semua kita ngejar. Adapun yang disebutkan orang kalau Lailatul Qadar bekok doa, atau kayu-kayu ru
tunduk kok do sujud. Sibuk lainnya duduk di teras nengok ala tunduk kayu gaknya. Kasano orang baca Quran aja tuh Inya sibuk nengok-nengok kayu. Jadi ndak ada tandanya. Ada yang bilang air beku. Di kulkas itu ya di freezer. Tapi sebagai tanda kalau Lailatul Qadar airnya beku itu ndak dulu. Yang ada setelah. Kalau setelah, ketika kita melalaikannya, ya berarti tinggi menyelesai aja kan. Oleh karena itu jangan sibuk mencari tanda, tapi sibuklah memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi sendiri tidak memberikan kepastian. Cuma ada hadis, fal yataharraw fil ashril awakhir. Maksimallah mencarinya di 10 terakhir. 10 terakhir pun itu adalah malam-malam ganjil. Malam ganjil itu pun kok bebedo puasa sejak puasa Kamis, yang cek lay Rabu, itu bedo malam ganjil loh. Oleh karena itu 10 terakhir itulah cara oleh Nabi untuk mengupayakan biar kita bisa mendapatkannya. Bisa dapet di awak. Kok awak di rumah. Sandi kode kopi dapet mah, cuma awak tau nggak minum kopi. Jadi minum kopinya itu 1000 bulan. Ada orang dapet Lailatul Qadarnya main domino. Main domino 1000 bulan. Mau baca Quran di rumah, mau di mana, bisa. Cuma yang memudahkan kita beribadah itu di mana? Di masjid. Itu yang paling memudahkan. Nah, karena yang paling memudahkan itu adalah di masjid, maka iktikafnya di masjid yang memang kemungkinan besar urusan kita tidak dicampuri oleh yang lain. Kalau di rumah, sebagai kaur di desa, tiba Pak Desa nelpon, kami suan tahunya, hanya di rumah bisa. Nah, ada aja nak baca Quran tadi kan. Tapi kalau di masjid dia bisa lebih fokus untuk beribadah. Oleh karena itulah dianjurkan kita berada di tempat di mana memang disitulah memungkinkan sekali kita untuk menghabiskan waktu kita beribadah. Ketika di masjid semua orang baca Quran, tuh awak kan lolok sayang. Tapi kalau di rumah, ketika orang lolok saudara, tuh awak siap baca Quran, atau tidak bawa. Nah, oleh karena itu semua kita mendapatkan Lailatul Qadar, cuma dalam keadaan yang berbeda-beda. Yang mendapatkannya orang yang memanfaatkan waktu untuk beribadah. Ketika dia baca Quran. Dan Lailatul Qadar itu ndak lora umpama masjid kau turun masjid tak ndak. Ya dulu seorang dai sampai di satu masjid apa bunyinya? Iku hormati masjid kau leloknya sekolah dulu turun Lailatul Qadar ini. Itu masjid lain dah. Ndak ada dah. Karena Allah bilang lail, malam, dan malam itu dimanapun ada malam. Maka tidak khusus untuk satu masjid, lalu tidak untuk masjid yang lain. Dan ketika malam disebut malam, kapan mulainya malam? Ketika azan maghrib. Maka sholat maghrib kita itu karena sudah dihitung malam, itu sudah menjadi bagian dari Lailatul Qadar. Maka maghrib kita malam Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan? Itu. Nanti barulah ditambah dengan yang lain. Maka yang wajib dulu maghribnya, isyanya semaksimal mungkin kerjakan secara baik. Berjamaah karena fadilahnya 1000 bulan. Nanti baru tambah dengan ibadah yang lain seperti baca Quran, bersedekah, bertausiah, dan zikir-zikir yang lain yang memang semua akan menjadi dulang ibadah, dulang pahala bagi kita semua, dan Allah menyiapkan itu. Sekira itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup? Nah, betul.
Sebentar. Ya. Oh, iya. Masalah etikaf, apakah perempuan boleh untuk etikaf? Istri-istri Nabi dulu banyak yang ikut etikaf. Berarti perempuan boleh untuk beretikaf. Istri-istri Nabi saja ikut. Bahkan ada dibuatkan tempat-tempatnya di mana mereka bisa, kalau sudah selesai nanti sholatnya bersama Nabi, mereka pada masuk ke tempat-tempat khususnya, dan istri-istri Nabi juga ikut untuk melakukannya. Maka kalau seandainya dia mau ikut, secara hukum boleh, tapi tentu dengan syarat. Pertama, izin suami. Siapanya dia mau sahur suami? Kalau lepai berdua, mau itikaf berdua-duanya. Jadi pertama atas izin suami. Yang kedua, jaga dari fitnah. Jaga diri dari fitnah. Karena masjid yang seharusnya hanya kita beribadah. Nah, oleh karena itu tempat ayan tu tabal no gincu. Wa nak pe ibadah tapi ke masjid sama pe ke mall. Tu cai lagi no. Ndak nak pe etikaf. Kemudian jaga tempat baik-baik, tempatnya tertutup. Kena ada saatnya nanti tidur berbaring. Itu pandangan yang tidak baik kalau seandainya perempuan dilihat dalam keadaan tidur. Nah, itu semua fitnah-fitnah yang harus dijaga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Dia. Ada dan lalamun ndak ada ngau kata menyelepok. Untung le hadir malam tadi Al-Huda. Dia ada istilahnya iftiras, ada istilahnya tawarruk. Yang menyelepok itu tawarruk kan ya. Biasanya tawarruk ini untuk duduk kalau 4 rakaat, duduk yang keempatnya. Kalau iftiras itu seperti hewan buas istirahat, aja nikelnya kan. Dia tidak kaki kirinya itu di bawah bagian belakangnya. Jadi tidak ke samping. Itu iftiras. Dulu kan sholat cuma 2 rakaat. Maka Nabi melakukannya dengan iftiras. Ketika ada sholat yang sudah ada 4 rakaat, maka rakaat yang duduk yang keduanya di tahiyat terakhirnya, Nabi membuatnya duduk tawarruk. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya sekarang dia hanya 2 rakaat, maka sebagian besar mengatakan berarti kembali kepada sholat 2 rakaat hukum asal, di mana dia adalah dengan iftiras, tidak ada yang tawarruk, karena asalnya memang adalah 2 rakaat dan Nabi dan iftiras. Kapan adanya tawarruk? Ketika ada maghrib yang 3 rakaat dan isya 4 rakaat, asar dan zuhur. Yang tahiyat 2-nya Nabi dengan cara tawarruk. Adapun kalau 2, kembalikan kepada asal. Itu sebahagian besar mengatakan. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i, kalau dia duduknya terakhir, berarti tawarruk. Karena terakhir. Kini 2 rakaatnya. Itu terakhir enggak tuh? Berarti terakhir kan? Maka diambil yang seperti duduk kedua dalam 4 rakaat. Dijadikan tawarruk. Nah, sementara yang lain mengatakan jika hanya 2, berarti dikembalikan kepada hukum asal dulu. Karena memang asalnya sholat hanya 2 rakaat. Baik. Mana? Jadi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Iya. Tapi tahiyat awal itu adalah duduk iftiras. Duduk di atas kaki kiri. Itu iftiras. Kalau yang 4 rakaat dan 3 rakaat tadi duduk terakhir itu yang tawarruk. Itu yang menyelepok. Lalu ketika sholat sunat
dua rakaat ya. Itu baiknya kita tawarruk atau ikhtiar. Itulah yang pandang ulama tadi. Dia tidak ada yang memberikan satu kepastian harus ini. Kita tidak masalah ya. Artinya tuh karena selama ini ya kita mengikutnya ya. Duduk tasawuf awal ini kan. Iya. Kita sholat kan ya. Iya. Paham ya? Iya. Dulu tasawuf ya. Itu kan tasawuf ya. Heeh. Sekarang dulu kalau yang benar kan itu yang ikhtiar. Ikhtiras ya. Ketika nanti habis di sholat witir, baru ini tawarruk kan ada masalah. Iya, makanya yang jelas tadi ada pandangan yang berbeda di kalangan para ulama, tetapi dua-duanya mereka punya alasan. Jadi tidak ada disabuin ikonan paling yang paling yang sebahagian mengembalikan kalau dia 2 rakaat, kembalikan kepada hukum asal dulu di mana Nabi melakukan iftiras. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia umpamanya subuh, kan 2 rakaatnya tuh, kan sekali duduknya. Tapi setelah duduk itu kan salam. Kalau salam berarti itu terakhir. Maka dihukumkan sama dengan yang salamnya 4 rakaat. Karena dia akan salam setelah itu. Maka diistilahkan dengan julusnya itu julus lil istifas. Istifas itu membuat kita mudah. Karena kalau akan berdiri untuk rakaat berikutnya, mana yang lebih mudah? Berdiri dari iftiras atau tawarruk? Tentu iftiras. Maka dipilih iftiras karena akan duduk akan kembali berdiri. Karena akan berdiri lagi. Nah, karena ini akan salam, berarti tidak akan berdiri. Itu yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu lil istifaz. Istifaz itu dari kata faza. Senang awak itu yang senang awak dibuat dah. Karena kita tidak akan berdiri lagi, maka memilih untuk seperti itu. Jadi kalau dibawa kepada pandangan mazhab seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti nangka 6. Masalah sholat itu ya. Kita kan harus menghadapkan tubuh kita ke kiblat ya. Terus telapak tangan kita dan memberkati bulan ini. Kamu praktekkan lagi. Kebanyakan dari warga Arab ya, sholat itu kaki memang menantang pakai dia, tapi kirikonnya dia, filosofi ya. Bagusnya menurut Nabi ya, seperti ini kan atau seperti lurus menghadap ke kiblat ya. Nah, ya itu memang banyak apa ya. Nah, jadi memang selama itu nyaman nampak dan nampak bapak itu lebih membuka seperti huruf P ya, P-Spa. Nah, enggak seperti huruf U. Jadi yang mana yang bagusnya dan mana yang lebih baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saf awak tidak rapat. Coba kalau rapatkan saf. Apa kata Nabi? Kan istau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Hazu bainal manaqibi wal aqdam. Pundak sama pundak, tumit sama tumit. Acu tahu mun tumit sama tumit, ndak ada P tadi lalu. Nya kalau cendekonya siko, yang siko lah cendeko lah nya, ndak kan tahu suara ada. Tumit. Acu basuh saf dah. Rapatkan saf itu. Berdiri, kemudian rapatkan saf. Acu coba tagak berdua. Buat urut V. Coba buat huruf P tadi. Enggak kan pernah tahu suatu mi itu dah. Coba luin. Lah, berarti solusinya adalah rapatkan saf. Laki atau perempuan itu ya? Sama. Nah, jadi rapatkan saf itu ternyata kalau kita tengok hadis 2 aja alternatif. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. 2 pilihannya. Kalian luruskan saf atau Allah turunkan perpecahan di tengah-tengah kalian. Maka saf itu gambaran dari akur ndak akurnya satu masyarakat. Tengok mampir dari satu masjid, tengok safnya acak-acak, masyarakatnya sulit untuk bersatu. Karena kalau tumit sama tumit tidak bisa menyatu, hati dengan hati payah untuk bersatu. Oke? Hilangkan huruf P tadi.
Tambah cikgu ya. Ah, Kadang lo Lanjut. masalah saat tadi kau memang pernah dulu dan tanya ke Ustaz lain cuma kuang kue kan? Atau anak batas anak-anak memutin sab dulu ya. Bapak kan ujian. iya. Sebenarnya tidak ada istilah batal putus saf karena anak. Asalkan anak itu tetap dia sholat dan orang tuanya mempersiapkan dia untuk sholat. Dan dia ketika sholat, ikutnya sholat. Jangan mereka Allahu Akbar. Ndak leceh mandang lepe kok kaju mana-mana tan. Kalau kan canda itu, jangan lepe masuk saf. Jangan dia halau. Kalau halau sampai kadang ndak datang soalnya. Ini anak-anak gua harus dibawa ke masjid. Tapi dibina karena mereka lah akan menggantikan kita-kita nih. Awak kok ndak ngelamu lah kan? Iya. Iya, ndak canda orang canda cari sudah kan banyak. Inyo rajin kamu saji kini walaupun kodok kono halau. Tapi anak-anak kini alun tentu canda inyo soalnya kadang. Itu tiru lah. Jadi tidak ada istilah putus. Cuma yang perlu dijaga keikutsertaan dia serius dalam sholat. Dan kalau memang dia sudah ukuran mumayyiz atau apa. Kok pakai pempesnya Bu? Terlalu kena, no? Atau ya, awak misalnya sama awaknya paling di belakang, tersendiri. Itulah biasa nang lainnya bakalau sesama belakang dulu. Kalau belok di bos samping awak yang punya anak masing-masing tanggung jawab letakkan samping dia. Tapi ajar dia, nak ini sholat tak boleh main-main. Takbir imam, takbir kamu. Bau kalu ketika imam salam. Ajarkan. Itulah saat kita mengajar ke anak-anak kita. Kalau lebih bisa canda itu, jangan disuruhnya pai. Karena memang saat dia mendapatkan pengetahuannya. Berarti ya harus payung saji dulu kan? Ya dulu ya anak suruh pedanya, langsung sajinya ndak pay. Dak sikur tan kami tan jauh-jauh situ. Lah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Itu dari Pak Arif Mulyadi itu semua. Hati ya. Inyo puasanya dia menahan inyo dari haus dan lapar. Tapi tidak semayang. Kenapa dia? Kosong kok ini. Ada apa posisi atau penanganan dia? Dalam hadis Nabi dikatakan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah yang lain. Kalau buruk yang lain. Iko ndak buruk je lah, ndak nawur, nak kena timbang. Sudah otomatis akan berpengaruh pada yang lain. Maka itu perbuatan yang sangat tidak pantas. Tapi menjolanginya kan sadar, contoh kan puasa. Tetap puasa, tapi suruh sembahyang. Ya kok kalau contoh itu jam puasa orang ni, solat ndak je puasa ndak je sampai mati. Jadi caranya tahu puasa jangan sabuin kok ndak ada orang aja. Tetap caranya puasa. Tapi perintahkan untuk sholat. Dan ingat ketika sholatnya baik itu membuat amal yang lain berpengaruh menjadi baik. So, nang urusan lah. Kok nancik kalau sudah. Tapi kalau yang cek kok masalah akan berpengaruh pada yang lain. Kininya ndak sholat dah, pasti akan berpengaruh pada hisab yang lain. Maka ndak pantas dia melakukan itu. Ndak wajar bagi seorang beriman. Nah, tapi ketika ada yang melakukan pelaksanaan sholatnya yang ditekankan bukan meninggalkan puasanya. Bekak lebih suka le bebas waktu dua macam. Iko le dah puasanya ko tagan buat puasa dia kan. Nang sholat ndak jurah. Berarti langkah untuk antisipasinya
Bukan melarangnya puasa, tapi untuk menyuruhnya untuk melaksanakan sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dah? Di belakang? Baik, alanya 10. Jam berapa ya? Andai alay ya? Cukup. Hah? Barang, silakan. Iya. Tidak ada pandukan khusus untuk sebuah zikir, kecuali ada riwayat subuhun kudusun apa Ustaz? Itu ada yang mengatakan riwayat seperti itu, cuma ada yang mengatakan juga itu setelah di akhir, setelah selesai. Adapun antaranya itu tidak ada ketentuan khusus. Dulu orang-orang Mekah setiap 4 rakaat ada non tawaf. Tawafnya imam alun tagak bekok laga, maka namanya tarawih. Santai. Mudah, tenang, santai. Jadi tidak ada situr tarawih tercepat di dunianya kan. 7 menit 23 rakaat tu tidak tarawih udah tu sak ngor itu. Tak jauh le Fatihah. Allah akbar ni. Selesai. Jadilah dia tercepat di dunia. Itu tidak tarawih itu. Tidak sesuai dengan panduan. Maka di Mekah dulu Maka di Mekah dulu 4 rakaat, ada yang tawaf, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Silakan. Dan itu dibolehkan. Karena tidak ada panduan yang khusus. Nanti ketika imam sudah kembali takbir, maka kita ikut imam. Ada lo bagian ngopi-ngopi. Selesai berakaat ngopinya. Ngopinya kan. Tapi tentu lebih baik kita gunakan untuk sesuatu yang beribadah, yang sifatnya dapat pahala. Itulah seperti zikir, istighfar, baca Quran. Maka kalau perlu buatkan target dalam Ramadan. Punya Quran, bawa terus. Kalau takbir imam, mulailah takbir. Ketika nanti imam salam, kok lama baca Quran. Jadi terus bertambah. Sehingga dalam Ramadan itu minimal kita menghatamkan 1 kali. Kalau tidak akan bisa macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 2 kali saya khatam Quran. Kalau dalam Ramadan. Awak tak terbayang dewak ada. Apa dah tak terbayang? Awak kalau sawit baca Quran, ambil mushaf dulu, baru tengok. Iya enggak pakai mushafnya dah. Sambil duduk aja dah, lidahnya terus membaca Quran. Maka bisa ada 2 kali saya. Berarti 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Awak kok ada sekali jadilah. Sekali jadi. Tapi jangan sampai enggak. Nyambung apa yang dengan boleh ya. Berarti yang mesti kita lakukan ya, karena kan tadi tarawih itu adalah santai ya. Jadi ketika imam di antara rakaat tadi duduk sebentar, menghela nafas atau istighfar. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak langsung nanya. Jadi ada istighfar atau lagi. Iya. Itu lebih baik. Lebih baik. Biar memberikan kesempatan untuk yang lain. Disepakati. Mungkin perlu disepakati. Nanti kita sholat akan begini. Ada banyak hikmah dengan memperlambat takbir berikutnya. Di antaranya, kok ada orang yang masbuk? Lah selesainya baik kok. Nanya imam kan. Tapi kok ini masbuk. Harusnya menambah cik kan? Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Dan kedua masbuk, balik bekok tu. Tu masbuk tahu itu sampai. Jadi dengan memberikan waktu, yang lain bisa berzikir, bisa beristighfar, bisa istirahat sejenak. Kalau ada yang masbuk, dia bisa
bisa menyelesaikan banyak fadilah. Pokoknya yang diajar oleh Nabi pasti itu boleh elok, ndak ada. Jangan cari juga lain dulu. Apa ajar oleh Nabi pasti itu yang baik. Ketika kita coba cari yang lain, itu tuh sosok ongok tadi. Anda aja ongok sosok arahnya Pak tuh. Macam-macam sosoknya. Lah, jadi saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, Bapak, Ibu-ibu, ikhwati fillah, mohon maaf terlalu banyak terambil waktunya. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang bisa mendatangkan ilmu. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semua yang benar itu bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru, itu karena kekurangan ilmu, karena kebodohan, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.